wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keluar ya Ustadz. Alhamdulillah keluar. Sudah bisa dimulai Ustadz. Oh, langsung dimulai. Baik, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pekan ini sanata'alam fi hadzal usbu sa'anna ta'allam anil adad wa tertib. Alhamdulillah wa syukru lillahi azza jalla jalalu wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati fillah. Baiklah, saudara-saudaraku di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pekan ini kita akan memulai pelajaran Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah tahtal maudu' al-adad wa tertib. Yang mana pekan ini kita akan belajar tentang angka dan hitungan atau tertib. Di dalam bahasa Arab itu ada tidak hanya angka saja dan juga tidak hanya ada bilangan saja. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya angka, ada yang namanya bilangan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya adat. Adat itu angka. Kalau tertib itu pentertiban, contohnya lantai keempat, lantai kelima, itu namanya kalau di dalam bahasa Arab itu adalah tertib. Kalau adat ada 1, 2, 3. Nah, seperti yang ada contoh di sini. Nah, kalau angka di sini ada yang muzakkar wahidun, 1. Kalau kita letakkan di dalam phrase atau dalam kalimat, contohnya ada di sini, boleh kita lihat, bisa kita lihat qalamun wahidun, itu qalamanis nani, atau juga bisa qalamani isnani. Nah, jadi kita bisa baca qalamanis nani, juga bisa kita baca qalamani isnani, boleh juga. Yang mana yang lebih mudah bagi kita saja. Selanjutnya ada lagi salah satun. Nah, kalau bendanya itu muzakkar, maka tanya dipakai di sini. Salah satu aqlamin. Nah, coba kita lihat sebelahnya untuk muannas. Salasu sayyaratin. Salasu sayyaratin. Nah, jadi letak perbedaannya di sini. Kalau muzakkar, apabila bendanya itu muzakkar, maka harus pakai ta marbutoh. Ada ta marbutoh di situ. Dari bilangan ketiga sampai selanjutnya. Selanjutnya, kalau bendanya itu muannas, maka dari bilangan ketiga sampai seterusnya, maka dia tanpa ta marbutoh. Salasu menjadinya, bukan salah satu. Itu letak perbedaannya di sini. Jadi kita dalam cara meletakkan di dalam kalimat kita, letakkan bendanya, angkanya terlebih dahulu. Umpamanya seperti pena tadi. Salah satu aklamin. Nah, jangan kita letakkan di dalam susunan itu seperti
Qala aqlamun salasa, itu terbalik. Tapi yang benar salasatu aqlamin. Nah, kalau bendanya muannas maka menjadi salasu sayyaratin. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, saya lagi batuk dan pilek sekarang semuanya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Atau kita lanjut lagi? Apa Ustaz? Berarti di sini untuk angkanya itu dia tidak menggunakan tanwin ya Ustaz. Misalkan dari salah satu jadi salah satu, kemudian bendanya itu menggunakan apa majrur ya, jadi apa namanya? Oh Jadi iya. dari aklamun jadi aklamin gitu ya Ustaz. Iya, betul. Jadi majrur jadinya kalau dia, karena kembali ke apa? Seperti fresh idopi yang kita pelajari sebelumnya. Siap. Tapi dari angka tiganya itu, kalau yang 1, 2 dia tetap. Tetap ya, siap. Dia ikut naat dan man'utnya kalau 1 dan 2. Tapi 3 sampai seterusnya dia ikut fresh idopi jadi. Ada lagi yang lain? Nah, jadi perlu kita ketahui kalau untuk jamak, untuk benda muannas, dia tambahan ada alifnya. Alif dan ta ta'nis, jadi seperti saburatun, sayyaratun. Nah, itu kalau dia menjadi jamak berarti tamar butohnya diganti dengan ta ta'nis dan ditambah alif sebelum ta ta'nis. Jadi kita sekarang belajar angka, tertib belum berarti? Ada angka, ada tertib. Nah, ini masih angka. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, coba dibuat dalam kalimat. Boleh menggunakan saya mempunyai 1 mobil. Nah, coba setiap orang membuatnya. Membuat kalimatnya. Bisa dimulai membuat kalimatnya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Harus contohnya Ustaz, harus selain daripada yang ada di sini. Ya Ustadz, yang ini ya. Saya coba ya Ustadz. Ya. Li saya roh wahidah. Ya. Saya Coba selain dari yang di sini, Bu. Saya roh kan sudah ada di sini. Oh, kholas ya. Li kubu wahid.
Saya mempunyai satu gelas. Saya, Oh ya, bagus. saya Pak. Yang lain lagi? Pak Zainal. Zainal. Pak Zainal, Pak. Oh ya, baik Pak. Silakan Pak. Kullu usbu' lahu sab'atu ayyam. Mantap, luar biasa. Selain dari Pak Zainal? Anatat. Pak Nahrawi. Ya. Oh ya. Indi Silakan Pak. Indi ibnun wahidun wa arba'u banat. Bagus, luar biasa. Oh, di sini permintaannya dengan artinya juga, Pak. Nanti yang lain pakai artinya juga. Indi ibnun wahidun, saya memiliki seorang putra, wa arba'u banatin, dan 4 putri. Luar biasa. Siapa lagi selanjutnya? Oh ya, satu lagi Pak saya Pak ya. Pak Zainal. Ya, Pak Zainal, silakan. Kullu usbu' lahu sab'atu ayyam. Setiap satu minggu memiliki 7 hari. Luar biasa. Siapa lagi? Mana Ustaz? Siapa Pak? Febri. Indi Pak Febri. Wahidah. Saya punya 1 motor. Oh, bagus. Yang lain lagi? Pak Denny Subur. Coba ya Ustadz. Oh ya, silakan. Sab'atu kitabin li. Saya punya 7 buku. Oh ya, bagus. Pak Adi Madya Nugraha. Ya Ustadz, Afwan baru masuk. Oh iya. Ini Ustaz, Ya. indi baitun wahid wa jawalatani isnatani. Artinya Pak? Saya punya 1 rumah dan 2 buah sepeda. Ya, bagus.
Ini masih ada yang belum. Ibu Priska belum? Bu Intan Masita. Ya Ustadz, Silakan, Bu. salah satu ahakti batik. Artinya, Bu? Saya punya 3 tas. Oh ya. Bu Intan. Ya Ustaz. Hazihi situn sayaratun hamro. Hazihi sayaratun situn hamro. Dengar ini Ibu. Kan sudah saya bilang waktu pertama kali tadi, jangan bendanya dulu yang terlebih dahulu, tapi angkanya terlebih dahulu. Contohnya tadi, artinya kan hazihi sittatu sayyaratin hamra'u. Jadi seperti itu, jangan bendanya terlebih dahulu baru angkanya, tetapi yang benar angkanya terlebih dahulu baru bendanya. Bisa diulangi, Bu? Ya Ustaz. Hazihi situn sayyaratin hamra'u. Ya, bagus. Syukran Ustaz. Afwan. Pak Elian, Bu Eliana, sudah hadir? Halas Anifanus. Oh sudah, langsung. Sudah semuanya berarti? Pak Adi Madia Nugraha? Ya Ustaz. Sudah? Mau coba Ustaz? Baik. Ashru mauzoti asfar. Artinya? 10 pisang kuning, Ustaz. Kalau dia itu 10, berarti itu kan jamak, Pak. Berarti jamak dari pisang itu mauzun, mauzani, mawazin. Mauzun. Berarti asratu mawazin. Oh, baik, Ustaz. Asru mawazin. Asru mawazin. Asfaru. Bagus. Bu Ataya. Belum buat jumlah nampaknya nih. Ibu Ataya. Hadiroh Ataya. Oh. Ataya hadiroh. Ataya hadir. Aina kun.
Tafaddal bi'ita'i al-jumlah. Sudah ya? Sudah paham semuanya ya, Rasa? Kita lanjut lagi. Tanya Ustaz. Oh ya. Yang untuk muzakkar itu salah satu aklamin atau kolamin, Ustaz? Aklamin. Karena dia jamak. Salah satu aklamin. Karena bendanya muzakkar. Nah, Ustaz. Afwan. Nah, sekarang kita lanjut dengan bilangan yang di atas 10. Siap? Kalau bilangan di atas 10 seperti 11, 12, untuk belasan lah. Seperti saya memiliki 11 ekor kerbau. Li ahada asyara, li ahada asyara jamusan. Li ahada asyara jamusan. Jamusan. Nah, saya memiliki 11 ekor kerbau. Kalau 12 berarti tinggal nambah isna asaro. Nah, kalau 13 tambah dengan salasata asyara. Dia perbedaannya dengan satuan, dengan belasan ini. Kalau yang satuan tadi dia memakai dhammah, yaitu marfu atau rofa. Kalau yang belasan ini dia memakai nasab atau mansub. Barisnya itu fathah. Ahadun menjadi ahada, wahidun menjadi ahada. Itu kalau untuk yang muzakkar. Kalau muannasnya menjadi ahada menjadi ihda. Ihda asyrota. Nah, seperti itu. Nah, jamaknya walaupun bendanya jamak, dia tidak memakai jamaknya lagi, tetap yang mufradnya tadi itu. Karena bilangannya sudah ada dari pertamanya itu 11. Yang ikut yang tidak usah jamaknya lagi. Umpamanya ada 12 ekor kerbau. Nah, jamaknya tidak jamusan, tidak usah ikut seperti aklamin. Tidak usah pakai ahada asyara aklamin, tapi yang dipakai ahada asyara qalaman. Itu kalau untuk yang belasan. Kalau untuk puluhan dia pakai waw. Pakai waw apa ya? Yang pertama, umpamanya saya memiliki 20 pulpen. Li isyruna qalaman. Kalau 21 berarti li wahidun wa isyruna qalaman. Nah, sampai ke ratusan.
sebelum 99 sampai seperti itu seterusnya. Kalau 76 berarti li sittatu wasab'una qalaman. Nah, jadi seperti itu. Kalau ratusan tinggal nambah lagi. 100 artinya mi'atun. Li mi'atu. Nah, kalau dia ratusan pakai lagi yang apa tadi? Li mi'atu qalamin. Nah, li mi'atu qalamin. Kembali ke presidopi cara menggunakannya. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, Bu, silakan. Kapan mufrodat di belakangnya itu patah tadi ya? Tadi kayak misalnya jamusan. Terus tadi kalau yang mi'ah itu jadi in di belakangnya itu gimana sih Ustadz? Maksudnya rumusnya, polanya? Rumusnya itu kalau yang puluhan seperti 11 bukan yang dari 11 sampai 19 itu kan belasan angkanya itu. Itu rumusnya pakai fathah. Ada 11 benar kan? 11 kerbau tadi. Ahada asyaro jamusan. Dia tidak usah pakai jamaknya tadi, Bu. Itu kalau kapan bilangannya itu memakai mansub atau berbaris fathah, itu ketika bilangannya itu adalah belasan dari 11 sampai 19. Baik Ustadz, kalau untuk yang puluhan tadi patah juga nggak Ustadz? Ya, li isruna qalaman, fathah juga. Mulai ratusan yang kasro ya Ustadz? Ya, kalau sudah ratusan tadi, baru dia kembali ke presidopinya. Mi'atu qalamin. Baik Ustadz, syukran. Ada lagi pertanyaan? Apa Ustadz, untuk yang mu'annas ini dibacanya sayarotan apa sayarotun Ustadz? Kalau yang apa? Untuk yang mana? Puluhan atau apa? Yang untuk puluhan 11 dengan dia yang tetap apa? Dia tetap dibaca kasroh. Karena kalau benda yang halo? Dengar? Halo, ya Ustadz. Dia kembali ke apanya? Tetap kembali ke muzakarnya, mufradnya tadi itu umpamanya. Li ihda asyrota kolan suatan. Jadi kembali ke tetap juga dia berbaris fathah, tapi dia kembali ke mufradnya, tunggalnya. Halo? Ya, siap Ustadz. Baik. Ada lagi yang lain? Ustadz Afwan, tadi yang kalau belasan yang mu'annas tadi kan ahada jadi ihdan. Terus kalau ihda ya. Iya. Terus kalau isnain jadi apa Ustadz? Isna, tetap ya isna. Isnata. Oh, isnata. Kalau salasa jadi salasa. Oh, salasa. Salasa asyaro gitu. Salasa asyaro. Jadi cuma bedanya wahid. dengan yang Cuma wahid aja yang berubah jadi ihda ya Ustaz? Iya. Kalau sab'ah jadi sab'ah tetap? Iya, tetap sama yang dengan yang apa? Yang satuan tadi itu. Cuman dia bedanya hanya mansub saja. Kalau yang satuan tadi itu marfu, kalau yang puluhan sampai apa nih? Belasan dengan puluhan
Dia memakai mansub atau rofa berbaris fathah. Baik Ustadz, syukran. Afan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita buat jumlah dari belasan sampai puluhan. Siap semuanya? Kullukum musta'idun? Iqta'il jumlah. Mas Mu, kedengaran suara saya? Ya Ustaz. Apa mau bertanya? Mau membuat jumlah? Masih belum Ustaz. Oh, belum. Silakan bertanya kalau belum paham. Berarti ini harus dihafal Ustaz ya? Pola-polanya. Iya, rumusnya itu harus dihafal, dipahami. Ini ketika dia satuan seperti ini, ketika dia belasan dan puluhan seperti ini. Itu memang harus dihafal. Baik Ustaz. Ada lagi yang lain? Ustadz, Ya. kalau 20 bendanya muzakar jadi gimana Ustadz? 20. Isruna kolaman. Oh, angkanya nggak berubah jadi mu'anas ya Ustadz ya? Enggak. Tetap apa? Oh, baik Ustadz, syukron. Tanya Ustaz. Iya Pak, silakan. Untuk angka 20, 30 dan puluhan yang lain yang pas ya. Itu perbedaan antara mu'annas dan mudzakarnya di mana Ustaz? Dia tetap sama. Pokoknya isruna, salasuna. Sama saja, tidak ada perbedaan. Afwan. Ini mohon maaf ada yang tanya tentang ayat tadi. Maksudnya di sini bagaimana? Mau saya taruh di dalam untuk ayat 29 gitu. ayat yang ada di angka. Itu Ustadz, maaf, afwan Ustadz, kalau ayat yang ada di angka itu bisa nggak contohnya sab'ah samawatin? Sab'ah? Samawatin tibaqo itu loh surat Al-Mulk ya Ustadz? Iya. Itu berarti sab'ah samawatin. Itu kan masih satuan tuh, sab'ah. Oh, kalau dia satuan dia tetap kasroh bawahnya belakangnya Iya. Ustadz? Iya, karena dia itu kan jamak.
Baik Ustadz, syukran. Afwan. Maksudnya mungkin di modul kok sab'u ya Ustaz, bukan sab'ah. Kalau di surat Al-Mulk kan sab'ah. Bisa dipahami ya? Allazi khalaqa sab'a. Nah, jadi allazi khalaqa sab'a. Khalaqa itu artinya menciptakan, tentu ada yang diciptakan. Nah, yang diciptakan itu kan dia posisinya maf'ulun bih dalam nahwu sharafnya. Makanya berubah harokannya sab'u menjadi sab'a. Nah, kalau yang kita pelajari ini, dia tunggalnya sudah seperti marfu dari pertamanya. Halo? Ustadz yang surat Al-Kahfi, Ustadz. Surat Al-Kahfi. 25 itu. Mereka dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Waktu fi kahfihim salasa mi'ating sinin. Yang ditanyakan di sini apa maksudnya, Bu? Berarti itu sudah betul tadi ya, salasa mi'atin. Iya. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu dia sudah betul tidak mesti sesuai dengan apa? Kaidah nahwu sorobnya dia sudah tetap benar. Karena itu memang murni dari perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian, ini sebagian saja tidak semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah nahwu sorob. Tetapi bukan berarti itu salah. Tapi itulah luasnya bahasa Arab tadi. Saya rasa kalau membahas itu agak jauh sedikit menyimpang. Tapi tidak apa-apa untuk pengetahuan kan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau untuk ya, angka-angka yang menjadi jamak, berarti ini saya lihat contohnya kalau di 2 dia kalau kolamun jadi kolamani. Iya. Terus ke 10 jadi alkolamin. Terus yang belasan sampai puluhan itu kolama, itu tetap saja seperti itu polanya. Tetap, polanya tetap seperti kolamani. Kalau kolamani itu dia tidak bisa berubah. Kapanpun dia mau muannas, mau apa, dia tetap seperti itu. Kolamani. Seperti kalau 22 kan itu lain lagi nanti. Kalau mau Afan Ustadz mau nanya. Silakan. Saya pernah dengar di channel mana itu katanya kalau misalkan angka 2 itu nggak perlu nyebut angka
angkanya ya Ustaz. Jadi misalkan 2 mobil cukup saya rotani. Jadi katanya nggak perlu saya rotani isnatani. Itu benar nggak Ustaz? Benar, benar juga. Kalau mau nyebut juga tidak salah, kalau mau disebut juga tidak salah. Oh, Itu kan jadi untuk meringankan saja, untuk memudahkan. berarti sebenarnya saya rotan ini sudah bermakna 2 buah mobil gitu ya Ustaz? Betul, ya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Man saya soal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Afwan, antum sedang batuk ini Ustaz, jadi kurang. Iya, sebenarnya Ustaz, betul. Mungkin yang angka 1, 2 itu dimantapkan dulu teman-teman. Dan 2-nya latihan, diberikan contoh, itu kan paling mudah polanya. Kemudian baru yang 3 sampai 10. Nah, kalau itu sudah lancar familiar, untuk yang belasan sama ratusan itu tambahan sementara. Baik. Oke, kita familiarkan yang satuan saja dulu, dari 1 sampai 10. Itu kan mungkin tambahan saja, tadi betul kata Ustaz Mutakin. Halo? Ustadz, Iya, Bu. Afwan mau coba. Kalau tadi maaf tanya dulu ya Ustadz. Kalau tadi kan misalnya contohnya salah satu kolam jadi aklam ya Ustadz. Salah satu aklam ya Ustadz. Iya, Bu. Kalau misalnya tadi saya mau bilang 3 gelas berarti salah satu akuap. Iya, salah satu aquabin, betul.
salah satu akwabin. Mm-mm. Ya, baik Ustadz, syukran. Afwan. Tanya Ustaz. Ya, Fadal. Oke. Kalau saya mau beli 7 sepeda gunung gimana Ustaz? Bahasa Arabnya. Saya mau beli 7 sepeda gunung. Ashtari sab'a darajatil jabal. Darajatil jabal. Darajatil jabal. Itu darajahnya jamak atau tunggal, Ustaz? Tunggal saja, karena dia sudah diwakili sab'ah. Ustadz coba buat kalimat. Iya, Bu. Saya coba buat kalimat ya, Ustadz. Iya, Bu. Hazihi salah satu akwab alal maktab. Ini Artinya? 3 gelas di atas meja. Ya, syukran Ustadz. Ya, afwan. Yang lain lagi? Siapa nih? Saya udah hafal. Hadza isnani qamisu. Hadza Isnani qamisu. Atau kebalik ya, Ustaz? Ini 2 gamis. Apa kalau lebih gampangnya kan ada tadi yang bertanya tentang 2 itu. Isnaninya nggak usah disebut, langsung saja. Haza komisoni. Nah, seperti itu. Hazani komisoni. Hazani, kenapa pakai nih? Karena bendanya itu 2, kata tunjuk itu kan 2. Oh, jadi kata tunjuk mengikuti jumlah bendanya. Iya. Itu untuk seluruh angka, begitu kah? Atau iya. Seluruh. Hadani komisuni. Komisoni. Komisoni. Kalau 3, Ustaz. Hazihi berarti. Hazihi. Dan komisotin. Ada tunjuk sesuai dengan jumlah bendanya. Ada, karena dia memakai musanna, muzakkar dengan jamak. Itu rumusnya. Kalau dia 2 berarti
pakai hazani. Alif itu dinamakan aliful isnin, menunjukkan dua kata benda. Jelas? Ustaz, aku mau tanya. Silakan. Kalau kata tunjuk itu, mobil gimana Ustaz? Kenapa, Bu? Kalau kata tunjuk itu, misalnya itu Suaranya kurang jelas. habis silent dulu, Bi. Afwan Ustaz, kalau misalnya kata tunjuknya itu, kita bilang misalnya mau bilang itu dua mobil. Kaifa, Ustaz? Hazani sayyarotani. Hazani sayyarotani. Kalau kita ngomong itu tuh bukannya tilka ya, Ustaz? Oh, kalau itu ya. Kalau tilka dia tetap tilka sayyarotani. Karena benda yang dua itu kan berpasang-pasangan kan, Bu? Iya. Nah, dia ke jamak jadinya, berarti pakai tilka. Tilka sayyarotani. Misalnya kita mau bilang itu dua kipas, berarti tilka mirwahatani. Iya, betul. Tilka mirwahatani. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, mau bertanya Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, tadi Ustaz haza sayarotani, hazani sayarotani. Apakah tidak pakai hazi Ustaz? Pakai hazihi. Maksudnya hazani kalau bendanya muannas, muzakkar, sama-sama muzakkar. Nah, hazani kolamani. Nah, itu kan kalau bendanya muzakkar. Kalau muannas, hatani jadinya. Hazihi menjadi hatani. Kalau bendanya muzakkar dua, itu kan hazani. Nah, kalau bendanya muannas, hatani. Hazihi menjadi hatani. Ya Ustaz. Ustaz mau coba satu kalimat Ustaz. Fadli. Tilka tis'u sayyaroti li. Tilka tis'u sayyaroti li. Sayyaratin li. Betul. Kalau misalkan sayyaroti bisa nggak Ustaz? Hah? Sayyaroti aja panjang gitu Ustaz. Jadi milik. Itu satu nanti apanya, Bu? Mobilnya. Berarti harus tetap pakai li Ustaz ya? Iya. Ini 9 mobil milik saya. 9 mobil. Cara penggunaan kepemilikan itu kalau bendanya itu satu. Kalau bendanya banyak berarti harus tetap li yang dipakai. Kan saya memiliki. Kalau untuk ti itu mobilku, ini mobilku. Nggak ada orang bilang ini mobil 9-ku. Ada nggak orang yang kira-kira seperti itu? Nah, di situ letak itu? Susunan Indonesianya. Apa? Syukran Ustaz. Afwan. Saya Pak Zainal. Tafadhal Pak. Ya. Fi hadhil ghurfati sab'u nisa'in wa sab'atu rijalin. Baik, mumtaz. Artinya di dalam kamar ini terdapat 5 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Selanjutnya. Baik, Ustaz. Mungkin perlu
dicontohkan kata tanya yang sesuai untuk bilangan ini, Ustaz. Oh, kata tanya. Iya, kata tanya yang sesuai untuk bilangan ini apa saja gitu, Ustaz. Baik. Kata tanyanya boleh memakai hal, boleh memakai a. Saya bikin contoh. A. Hal laka sab'u sayyaratin. Hal laka sab'u sayyarat. Nah, apakah kamu mempunyai 7 mobil? Seperti itu tanda tanya hal, ataukah boleh juga a, pakai a. Alaka. Nah, seperti itu. Alaka sab'u sayyarat. Jadi boleh pakai hal, boleh pakai a. Jadi cara menggunakan tadi laka itu kan boleh ditambah alif di sebelumnya. A, laka. Kalau perempuan, a, laki. Kalau untuk jamak muzakkar salim untuk antum itu alakum. Nah, kalau untuk perempuan, untuk muannas alakunna. Kalau untuk musanna alakuma. Nah, boleh ditambah alifnya di belakang untuk kata tanya. Selain hal, mungkin ada kata tanya yang lain, bisa nggak? Boleh. Ma atau hal atau liman. Hazihi sab'u sayyarat. Nah, punya siapakah 7 buah mobil ini? Boleh juga untuk kepemilikan. Kalau misalkan menggunakan kam gimana, Ustaz? Kenapa? Akan menggunakan kam. Boleh juga. Kam sayyaratan. Nah, kalau kam sayyaratan, kalau bendanya itu apa? Kan bentuk apanya? Pakai, kalau kam dia bendanya itu harus berbaris fathah mansub. Kam sayyaratan. Nah, itu sudah mewakili, tidak usah bendanya, tidak usah disebut berapa banyak, tapi berapa jumlah mobilmu. Jadi kata tanyanya itu tetap tunggal. Nanti jawabannya baru menyesuaikan. Tapi yang jelas di sini kalau pakai kam, kaidah dalam apanya tentu yang ditanya itu barisnya fathah. Kam kolaman, nah, kam kitaban, kam sayyaratan, dan seterusnya. Nggak pakai ini, Ustaz, nggak pakai kepemilikan, misalkan kam sayyarotuka atau kam kolamuka. Bukan seperti itu. Kalau mau nanya seperti itu, kam sayyaratan laka. Nah, jadi pakai lakanya diterakhirkan. Bukan kam sayyaratuka, itu dalam bahasa apa itu tidak ketemu dalam kaidah. Baik. Kam sayyaratuka, nah, itu memang kalau dari bahasa Indonesianya itu bisa dipahami. Kalau orang Arab mendengarnya itu agak aneh. Mungkin dia bisa ngerti, tapi mereka agak merasa aneh. Berarti yang benar kam sayyarotan tetap menggunakan apa namanya? Maksud fathah kemudian kepemilikan tipe 2 laka gitu. Berarti jawabannya misalkan jawabannya saya tanya tadi, kam sayyaratan laka li sab'u sayyarat. Nah, saya mempunyai, jawabannya li gitu. Nah, syukran Ustaz. Nah, fadhal. Ustaz, Afwan mau tanya Ustaz.
Tafadhal, Bu. Misalnya nih, kalau kapan sih kita mau fulus sanlak, itu berarti berapa uang yang kamu punya ya Ustaz? Betul. Terus kalau misalnya fulus sakti itu gimana Ustaz? Kampulu suka. Itu kan? Fulus suka berapa uangmu? Boleh Bedanya juga. sama ya Ustaz? Tapi, sama nggak sama tadi fulus sanlak? Sama kapan kita menggunakan fulus suki? Suka. Fulus suki. Boleh juga. Cuman itu tadi, kalau yang bahasa yang apa ya, laka itu. Agak aneh terdengarnya. Benar-benar juga. Itu dalam segi apa ya, Indonesianya kan. Kampulu suka, benar juga itu. Tapi afdal yang mana Ustaz? Kalau yang lebih bagus dipakai itu pakai laka, li, yang kepemilikan gitu. Istilahnya itu kalau kampulu suka itu singkatannya. Baik Ustaz, syukran. Afwan. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Malas ya Ustaz, intahat waktu ya Ustaz. Oh, intahat. Izan nakhtatim hada? La ba'sa. Tayyib. Alhamdulillah laqad adaina at-ta'lim lidarsil lughah al-arabiyyah asa an yanfa'ana Allahu jami'an. Wa astaghfirukum min jami'il khatawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Syukran. Kelas. Baik, saya minta pendapat sebentar. Tentang saya keluarga suruh di